Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Kaila Maura Safa dengan NIM G00251129. Saya dari kelompok A2. Di sini saya akan memaparkan laporan anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Laporan yang pertama yaitu menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan juga artikulasio. Yang pertama ada kolumna vertebrae. Ini tersusun atas 33 vertebrae, yang mana 7 vertebrae cervical, yang ini. Lalu 12 vertebrae torakal, 5 vertebrae lumbal, 5 vertebrae sakral yang nanti dilebur menjadi satu dan disebut os sacrum. Lalu 4 vertebrae coccygeus yang dilebur menjadi satu dan disebut os coccygeus. Vertebrae cervical ini adalah 7 ruas tulang pertama pada kolumna vertebralis. Jumlahnya ada 7, C1 sampai C7. Yang pertama ada C1 atau biasa disebut atlas. Dia tidak memiliki korpus vertebrae dan processus spinosus. Terdiri dari arcus anterior dan juga arcus posterior. Memiliki fovea dentis yang nanti akan berartikulasi dengan dens axis yang ada di bawahnya. Lalu menopang kepala di fovea articularis superior yang berartikulasi dengan condylus occipitalis os occipital. Nanti memungkinkan gerakan untuk fleksi ekstensi. Lalu ada juga C2 yang disebut dengan aksis, memiliki tonjolan khas disebut dens atau processus odontoideus. Dens ini nanti berartikulasi dengan fovea dentis atlas yang mana memungkinkan gerakan rotasi kepala. Lalu ada juga C7, vertebrae prominens. Ini merupakan vertebra cervical terbesar. Prosesus spinosusnya panjang dan menonjol sehingga nanti mudah diraba, ada di bagian belakang leher biasanya. Foramen transversarium biasanya kecil dan hanya dilewati oleh vena vertebralis. Selanjutnya ada vertebrae thoracicae. Ini adalah 12 ruas tulang belakang yang terletak di bagian tengah kolumna vertebralis, yaitu antara vertebrae cervical dan vertebrae lumbal. Nah, 12 ruas tulang itu adalah T1 sampai T12, yang mana korpus vertebrae itu berbentuk hati kalau dilihat, lalu foramen vertebrae-nya ini kecil dan juga bundar, prosesus spinosusnya panjang, runcing, dan kalau dilihat agak miring ke bawah. Prosesus transversusnya memiliki fovea costalis transversalis untuk bersendi dengan tuberculum, costae. Lalu fovea costalis superior dan inferior itu tempat melekatnya kepala rusuk. Nih. Lalu T1 itu fovea costalis superior penuh untuk costa 1, T10 1 fovea costalis penuh untuk costa 10. Namun untuk T11 sampai T12 itu dia tidak mempunyai fovea costalis transversalis sehingga disebutnya costae melayang. Selanjutnya vertebrae lumbal. Nah, vertebrae lumbal adalah 5 ruas tulang belakang bagian bawah yang terletak antara vertebrae thoracicae dan os sacrum. Tulang ini merupakan bagian terkuat dari kolumna vertebralis karena menopang berat tubuh yang paling besar. Di sini ada korpus vertebrae yang mana dia besar, tebal, berbentuk seperti ginjal. Foramen vertebral juga ada di sini berbentuk segitiga dan dia relatif luas. Lalu ada processus spinosus, lebar, tebal, juga mendatar ke belakang gitu. Lalu ada processus transversus. Nah, kalau processus transversus ini dia panjang, disebut juga prosesus costalis. Prosesus articularis superior itu menghadap ke dalam, ke medial. Kalau yang inferior itu menghadap ke luar. Lalu selanjutnya ada vertebrae sakral.
Vertebrae sakral ini 5 ruas tulang belakang yang menyatu membentuk satu tulang besar bernama os sacrum, terletak di bawah vertebrae lumbal dan di atas os coccygeus. Membentuk bagian posterior dari panggul, menyatu menjadi satu tulang segitiga membentuk puncak. Puncaknya yang disebut apex itu ada di bagian bawah sini. Dan basis atau dasar ini yang bagian atas. Memiliki foramina sacralia anterior et posterior atau ini yang ini. Lalu kanalis sacralisnya itu merupakan lanjutan dari kanalis vertebralis. Permukaan pelvis atau yang anterior itu dia cekung, sedangkan permukaan dorsal atau posteriornya itu cembung dan memiliki crista sacralis. Lalu ini crista sacralis yang ini. Selanjutnya ada vertebrae coccygeus. Coccyge. Nah, ini adalah 3 sampai 5 ruas tulang belakang paling bawah yang menyatu membentuk os coccygeus atau tulang ekor. Terdapat di bawah os sacrum dan dia menjadi bagian terminal columna vertebralis. Cirinya ukurannya itu kecil dan mengecil, semakin ke bawah itu semakin kecil, tidak memiliki prosesus spinosus, transversus atau foramen vertebrae yang jelas. Ruang pertamanya itu kadang masih ada sisa cornucoccygeum yang terlihat dan berartikulasi dengan kornusakral. Kalau ruas lainnya itu biasanya terlihat seperti massa tulang kecil yang menyatu. Oh ya, ini untuk view ventral, kalau yang ini view dorsal. Selanjutnya untuk ligamen. Untuk ligamen ini ada ligamentum longitudinal anterius. Terletak di depan korpus vertebrae dan basis tengkorak hingga os sacrum. Dia fungsinya untuk mencegah hiperekstensi tulang belakang. Lalu ada ligamen longitudinal posterius. Ini di belakang korpus vertebrae di dalam kanalis vertebralis. Dia juga mencegah kalau yang ini hiperfleksi dan menahan herniasi nukleus pulposus. Lalu ada ligamentum flavum. Ini dia menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Dia elastis, warnanya itu kekuningan, juga menjaga tegangan kolumna saat kita berdiri tegak. Lalu ada ligamen interspinal. Ini di antara possessus spinosus, dia menahan fleksi yang berlebihan. Lalu ada ligamen supraspinal. Ini di puncak processus spinosus dari C7 hingga ke sacrum. Dia mencegah fleksi tulang belakang. Lalu ada juga ligamen nuchae. Ini perpanjangan dari supraspinal di daerah cervical. Dia menopang kepala dan juga leher. Selanjutnya ada articulatio. Nah, articulatio ini ada articulatio intervertebralis yang mana sendinya itu amfiarterosis atau cartilaginosa antara korpus vertebrae yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis. Nah, juga ada articulatio ini sigapophysialis atau facet joint. Ini adalah sendi sinovial atau diartrosis antara processus articularis superior dan inferior vertebra yang berdekatan. Nah, ini memungkinkan gerakannya itu spesifik di setiap tulang belakang, seperti fleksi, ekstensi. Lalu ada rotasi juga. Nah, selanjutnya ada articulatio lumbosacralis, masih ada sacrococcygeal dan juga ada atlantoaxialis atau atlanto-occipitalis. Ini adalah sendi khusus yang mana dia menghubungkan vertebra dengan sacrum, tulang ekor, dan juga tengkorak.
Lalu laporan selanjutnya menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, untuk plexus brachialis ini sendiri, ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada radix atau akar atau roots, ada trunkus atau batang, juga ada fasciculus atau bungkus. Nah, roots atau akar ini dimulai dari ventral rami C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, pertemuan plexus itu membentuk trunkus atau batang. Nah, superior trunk itu ada di C5 sampai C6. Membentuk 3 trunkus. Lalu untuk middle trunk itu C7 dan inferior trunk itu ada C8 dan juga T1. Nah, tiap trunk atau trunkus ini membelah jadi division. Division ini nanti ada anterior yang mana lebih ke otot flexor dan posterior itu biasanya untuk otot extensor. Lalu divisi yang tadi terbentuk itu akan menyatu membentuk fasciculus atau yang disebut cords atau korda. Ini ada lateral cords itu dari divisi anterior trunk superior dan juga tengah. Ini ada posterior cords itu dari semua divisi posterior dan juga ada medial cords. Ini dari divisi anterior trunk inferior. Nah, lalu fasciculus-fasciculus itu nantinya akan membentuk branches atau cabang terminal, di mana di situ ada 5 saraf utama, yaitu nervus musculocutaneus dari lateral cord, ada nervus axillaris dari posterior cords, ada nervus radialis dari posterior cords juga, dan juga nervus medianus yang mana dia gabungan lateral dan medial cords, lalu ada nervus ulnaris yang mana dia dari medial cords. Lalu selanjutnya, nah ini nervus-nervusnya ada di sini, ada nervus axillaris, radialis, medianus, dan masih banyak. Selanjutnya laporan yang ketiga itu ada mengenai anatomi regiofemoralis, meliputi ossa, muskuli, dan juga inervasi. Nah, regiofemoralis ini adalah daerah paha atau femur yang terletak antara panggul, pelvis, dan juga lutut atau genu. Regiofemur ini terdiri atas epiphysis proximalis, diaphysis, dan juga epiphysis distalis. Untuk batas bagian atasnya itu ada ligamentum inguinal, batas bagian bawahnya ada condylus medialis et lateralis femoris. Untuk batas medial ada musculus adductor longus, lalu batas lateralnya ada musculus sartorius. Nah, tulang utama pada regiofemoralis ini adalah os femur. Tulang paling panjang dan kuat dalam tubuh manusia, os femur ini membentang dari acetabulum atau rongga yang ada di panggul hingga tulang patella, os patella, dan os tibia pada lutut. Nah, bagian-bagian penting pada os femur itu ada caput femoris. Ada caput femoris, ini bagian paling atas, paling superficial. Kepala tulang yang berartikulasi dengan acetabulum membentuk articulatio coxae atau sendi panggul. Lalu ada column femoris yang ini. Column femoris ini adalah leher femur yang mana dia menghubungkan kepala dengan batang. Lalu ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Ini yang mayor, ini yang minor, di mana dia adalah tonjolan tempat perlekatan musculus, yaitu musculus ada gluteal dan juga iliopsoas. Lalu ada corpus femoris. Nah, kalau corpus femoris ini dia adalah batang tulang yang mana dia panjang dan juga bentuknya itu silindris. Lalu ada linea aspera. Linea aspera ini
Dia adalah garis kasar di belakang femur untuk pelekatan otot adduktor. Lalu ada condylus medialis dan juga lateralis. Ini yang ada di bagian bawah. Ini adalah bagian bawah yang membentuk articulatio genus atau sendi lutut. Lalu muskulinya dibagi menjadi beberapa kompartemen, yaitu kompartemen anterior atau flexor paha dan ekstensor lutut. Fungsinya ini ada fleksi panggul dan ekstensi lutut, diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu untuk muskulinya sendiri di sini ada muskuli iliopsoas. Muskuli iliopsoas ini dia adalah gabungan dari muskuli psoas mayor dan juga muskuli iliacus. Dia fungsinya untuk flexor panggul terkuat. Lalu ada juga muskuli sartorius, dia yang membantu fleksi, abduksi dan rotasi luar paha. Lalu ada muskuli quadriceps femoris. Ini adalah otot paling besar yang ada di paha. Dia terdiri dari muskuli vastus lateralis, muskuli rectus femoris, dan juga muskuli vastus medialis nih yang sebelah sini. Lalu ada juga muskuli vastus intermedius dan muskuli vastus lateralis tadi yang ini ya. Ini yang femoris, rectus femoris, ini vastus medialis. Nah, semua itu menyatu pada tendoquadriceps yang menempel di patella lalu ke tuberositas tibiae melalui ligamen patellae. Lalu ada kompartemen yang medial atau adduktor paha, ini fungsinya adduksi dan rotasi medial paha diinervasi oleh nervus obturatorius. Otot-ototnya itu ada muskuli pectineus yang ini. Dia adduksi dan sedikit flexor pada paha. Lalu ada muskuli adduktor longus, ada muskuli adduktor magnus. Terus ada muskuli adduktor brevis yang ini. Nah, kalau muskuli adduktor magnus itu dia yang paling besar. Dia juga disuplai sebagian oleh nervus ischiadicus. Lalu kalau muskuli yang gracilis, yang ini, yang paling sini, itu satu-satunya otot adduktor yang dia nantinya melintas di sendi lutut atau articulatio genu. Lalu kompartemen yang posterior itu untuk ekstensor panggul dan flexor lutut atau hamstring. Lalu fungsinya itu ya tadi ekstensi panggul dan juga fleksi lutut diinervasi oleh nervus ischiadicus. Nah, otot-ototnya ini ada musculus biceps femoris, ada musculus semitendonosus yang ini. Dan juga kalau ini fungsinya untuk ekstensi paha dan juga fleksi lutut. Lalu kalau muskuli semimembranosus ini ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Nah, inervasinya sendiri ini kompartemen anterior, saraf utamanya itu tadi nervus femoralis, daerah inervasinya itu ada otot quadriceps, sartorius, iliopsoas, dan juga kulit paha bagian anterior. Lalu kalau kompartemen yang medial ini utamanya dipersarafui oleh nervus obturatorius, daerah inervasinya otot adduktor dan kulit paha bagian medial. Lalu untuk yang posterior ini dipersarafi utamanya oleh nervus ischiadicus, daerah inervasinya itu ada otot hamstring dan juga sebagian adduktor magnus. Nih yang ini. Oke. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.